Menuju ke tahun baru 2026, kita buka siapa aja sih yang kemungkinan hadir gitu ya, dari 3 energi orang yang kemungkinan hadir di bulan Januari 2026. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, kita acak dulu ya. Buat zodiak Gemini, halo. Gemini, 3 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Gemini di bulan Januari 2026 ini siapa aja sih? Kita buka sama-sama ya. Zodiak Gemini, halo. Gemini, ini kartunya buka dulu dari seseorang di sananya gitu ya. Zodiak Gemini-nya di bulan Januari ini energinya seperti apa sih? Ini kartunya kita buka sama-sama. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Gemini, ini energinya kita buka sama-sama ya. Buka dari energi Gemini dulu gitu di bulan Januari ini, apa yang dirasakan, terus nanti buka 3 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Gemini. Ini kebangkitan Kak, akan ada jalan gitu ya. Sesuatu yang dulu Gemini anggap udahlah nggak mungkin lagi ada kesempatan gitu. Sekarang kesempatannya ada. Apakah datang dari 3 orang ini yang datang kesempatan itu? Mudah-mudahan ya. Yang pasti ini kayak Gemini dulu kayak udah nggak berharap ada jalan, tapi ternyata sekarang jalan terbuka lebar di bulan Januari ini ya. Mudah-mudahan ada keberanian yang kuat untuk mencapai kebahagiaan nanti di depan. Jalan udah terbuka, tinggal maju. Kita buka aja lah 3 orang energinya seperti apa aja gitu ya. Mudah-mudahan emang ngedukung buat keinginannya Gemini, apapun itu gitu di keinginannya. Ini energi orang pertama dulu. Energi orang pertama seperti apa sih orangnya? Halo Gemini, energi orang pertama ini energi peleburan, udah berakhir, ada tunas baru. Mudah-mudahan ini seseorang yang tunas barunya gitu ya, seseorang yang barunya. Di seseorang di energi kedua yang hadir siapa aja, nanti kita buka keadaannya plus kartu konfirmasi plus saran untuk orang ini gitu ya. Ini di minggu kedua ada King of Cup, orang yang bawa kebahagiaan. Di minggu ketiga Hangman, orang yang belum saatnya masuk ke kehidupan zodiak Gemini. Ini sebenarnya cerita Gemini, ada yang datang ada yang pergi di akhir bulan Desember akhirnya untuk pergi gitu ya. Seorang yang mungkin udah berakhir waktunya untuk bersama Gemini, terus ada orang yang datang bawa kebahagiaan, seseorang yang baru. Ini kita kepinggirin dulu Kak 2 energinya, masuk ke energi pertama ya, tentang The Death. The Death akhiri siklus, mengakhiri seseorang ini. Ada tunas baru kah di keadaan ini? Ini seseorang yang baru ataukah berakhir? Ini orang yang udah berakhir ya. Kita buka aja, ada apa sih datang ke Gemini? Seseorang yang udah beres gini ya, kalau berakhir di keadaan, kita memaksa juga kadang malah kitanya yang kebentur. Mending ikutin aja arusnya ya. Ketika hubungan udah selesai, ketika perjanjian pernikahan atau udah berakhir, ya udah tinggal tanggung jawab kita apa di energi perpisahannya. Ini The Death, tentang peleburan. Kita buka energi seseorang di sana seperti apa sih. Kadang ketika kita memaksakan gitu sesuatu yang emang udah berakhir, susah Kak, malah nyakitin diri kita sendiri. Ego Pentacle, tentang jalan. Ace of Cup. Ini seseorang yang berakhir ini energinya di keadaan ini ya, lagi ngusahain untuk nyari jalan tapi semua udah berakhir gitu. Jalan ini yang dia mau, ya ini yang dia temuin, walaupun saat ini ngerasa mungkin salah gitu yang dia lakukan. Ya mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur gitu, itu udah jadi pilihannya dia ya. Sekarang mau apa lagi? Dia lagi nyari jalan yang pasti jalannya nggak ketemu karena udah berakhir, udah peleburan. Jangan takut sama energi The Death ya. Ada yang hilang, ada yang datang. Ada kematian, ada kelahiran. Jadi siklus semua pasti seperti itu gitu ya.
Ini energi dia saat ini ketika datang ke Gemini gini. Hubungan berakhir bukan berarti kita nggak akan ketemu lagi gitu ya. Energinya kayak gini Gemini, seseorang di sana Three of Swords, udah ada rasa sakit hati, kecewa karena keadaannya ya. Gak tahu siapa yang memutuskan, bisa jadi Gemini yang ngeudahin atau dia yang ngeudahin, cuman yang pasti ketika perpisahan ada rasa luka, ada rasa sakit hati. Nggak ada perpisahan yang baik, yang ada semua juga nyimpan luka. Masih ada rasa sakit hati, kecewa, cuman kenapa sih datang di kehidupan zodiak Gemini di energinya. Ini Hermit, dia nyari jalan, nggak tahu arah tujuan, jalannya mau kemana gitu ya. Yang pasti apa yang diharapkan, apa yang diusahakan nggak berbuah. Sekarang dia ngerasa berat, beban buat ngejalanin keadaannya. Penyesalan nggak datang di awal ya, pasti semua penyesalan juga datangnya di akhir. Sama seperti cerita ini, energi ini, seseorang yang kemungkinan hadir ke kehidupan zodiak Gemini, orang yang udah mutus silaturahmi, mutus hubungan. Ini dia saat ini mau berusaha, mau usahain, tapi nggak ada hasil. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan nggak sesuai dengan apa yang dimau gitu. Makanya terasa berat banget buat ngejalanin keadaan saat ini. Dia nyari jalan, nggak tahu Hermit gitu ya, dari teguran yang ada, dari hukuman yang ada, kayak nggak tahu arah tujuannya. Makanya mungkin bisa jadi datang ke The Death, ke zodiak Gemini-nya, dari akhir cerita datang kembali gitu. Ini pegopan Kak, dia ngusahain tapi nggak berbuah. Ada The Devil di sini. The Devil dari permasalahan kemarin mungkin ya. Itu Open Pentacle dari segi keadaan, mempertimbangkan. Queen of Swords berusaha ngeyakinin. Ini dia tadinya gini ya, makanya sekarang apa yang dilakukan nggak berbuah. Ada godaan, dia tergoda sama keadaannya, tapi ternyata pas masuk ke godaan itu, kok nggak seperti apa yang diharapkan gitu. Ini banyak pertimbangan dari segi keadaan, pengeluaran. Mungkin dulu ketika sama Gemini dibantu ya tentang pemasukan pengeluaran, sekarang sendiri ya gitu keadaannya susah. Makanya kayak dia berusaha ngeyakinin apakah bisa untuk kembalikah ini. Belum tentu juga datang untuk kembali ya. Yang pasti seseorang di sini datang nyari jalan, nggak tahu harus kemana arah tujuannya. Di sini ada Hermit, ada teguran, akan ada perubahan sebenarnya kalau dia bisa mampu berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ini the Fool, energi memulai, energi Justice, energi The Empress. Hermit, ada cobaan, ada godaan, ada teguran gitu di keadaannya. Ada tuntunan ya. Ini the Fool, dia harus mau nggak mau harus nyoba buat memulai lagi keadaan yang baru, bukan hubungan dengan Gemini lagi gitu. Karena di sini ada Justice, hukuman pasti ada gitu. Walaupun Gemini udah memaafkan, tapi hukuman berlanjut sampai saat ini. Makanya dia bingung harus kemana. Ini arahnya ketika Hermitnya datang ke dia gitu ya, tuntunan buat kehidupan, arahnya dia mau nggak mau harus memulai lagi keadaan yang baru di keadaan yang sekarang. The Empress, dia harus jangan tergantung kebahagiaan sama orang lain, dia harus bahagia sama dirinya sendiri gitu, harus bisa nyaman sama jalan tujuannya. Tapi berat gitu ya ngejalaninnya, kayak berat. Pipe open, konflik, masalah yang bikin berat. Mungkin masalah-masalah yang ada, masalah di situ datang dari hukumannya dia gitu ya, jadinya dia ragu untuk kedepannya. Four of Swords Kak, ada rasa lelah, capek gitu ya. Ini seseorang kenapa sih dipisahin sama zodiak Gemini? Dia tentang kecurangan. Orang curang gini, dia tadinya curang sama Gemini, nyari jalan, ternyata di situ bukan jalan, cuman sekedar teguran buat dia benar gitu ya. Balik lagi ke sini. Di sini juga orang yang seperti ini ketika terkena teguran nantinya ya nunggu kesadaran dirinya untuk perubahan dirinya dulu gitu ya. Makanya sekarang juga jadi ragu gitu buat dia maju ke depan. Itu mah hukumannya dia, tegurannya dia. Yang harus Gemini tahu di energi ini, Gemini, kita udah selesai sama orang ini gitu ya. Sarannya apa sih untuk seseorang di sini? Ini sarannya, kita buka ya. Sarannya untuk seseorang di sini, ini King of Swords, kita berpikir ke depan, jangan berpikir ke belakang. Yang udah terjadi ya terjadilah gitu ya. Ini udah suratan takdir. Di depan ada kebahagiaan buat Gemini di keadaan yang lain gitu, di kebahagiaan yang lain. Kita tutup energi orang pertama. Mungkin keadaan nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan ya, tapi bisa jadi keadaan ini akan jadi lebih bahagia buat zodiak Gemini yang udah ngerasa tersakiti di keadaan sebelumnya.
Kenapa sih ngerasa tersakiti? Karena dia sebenarnya tergoda sama godaan ketika dikasih godaan gitu di hubungan. Gemini, kita lanjut ke energi orang kedua ya, yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Gemini. Ini energi Knight of Cup, energi seseorang yang datang ke zodiak Gemini bawa kebahagiaan. Ketemu nggak kebahagiaannya? Kita kehilangan seseorang yang nggak baik buat kita, tapi ada datang seseorang yang baik untuk zodiak Gemini, yang baik gitu ya, yang jelas di sini baik. Dia datang juga bawa kebahagiaan. Energinya seperti apa sih? Kita buka ya, dari energi seperti apa sih orang yang datang bawa kebaikan ini. Ini kartunya, kita buka sama-sama. The Moon, orang yang dari energi The Moon, Kak. Energi ketakutan. Ini kayak orang yang terluka di keadaan sebelumnya. Targetnya The Sun, pengen ngerancanain sesuatu lagi untuk kebahagiaan di depan. Seorang di sini, ya, seorang di sini datang ke kehidupan zodiak Gemini, mungkin bisa jadi dipertemukan sama keadaan ya, karena dia juga The Moon, lamunan, masih kayak tersakiti sama keinginannya di keadaan sebelumnya. Sekarang dari keadaan tersakiti itu gitu ya, keadaan kayak trauma itu, pengen ngerencanain sesuatu yang baik buat kedepannya, datang sama Gemini. Ini The Moon, Kak, ada impian, keinginannya yang gak tercapai gitu, makanya saat ini pengen ngerencanain sesuatu kembali, sesuatu yang baru buat sama zodiak Gemini di keadaannya. Niatannya itu ya. Kita buka keadaannya, soalnya ini kebaikan, kebahagiaan juga yang akan datang. Halo Gemini. Zodiak Gemini, seseorang yang datang bawa kebahagiaan, ini energi sendiri, jadi kita aman gitu ya, aman sendiri. Beda halnya ketika ada orang pengen serius tapi punya pasangan gitu, itu nggak aman. Ini The Empress, Kak, orang yang sendiri itu, seseorang yang lagi di kesendirian gitu, pengen ada perubahan, cuman belum ada orang yang bisa bareng. Ini bisa buat kebahagiaan buat jangka panjang di depan ya, karena biasanya ada keseriusan. Di sini ada Knight of Wands, ada energi maju. Ini ada energi The Magician yang halangin kebersamaan. Oh, keluarga belum ada kebersamaan. Jadi gini ya, orang mungkin pernah ngalamin kegagalan. Sekarang pihak keluarganya belum ngedukung dia untuk maju lagi menuju hubungan yang baru. Tapi kenapa sih dipertemukan sama Gemini? Di sini ada keajaiban. Bisa jadi emang jodohnya, mungkin mudah-mudahan ya kalau sama-sama baik. Seseorang di sini mau ngejar, cuman masih takut gitu ya, kayak masih trauma. Ini energinya Gemini dari The Magician, keajaiban. Keajaiban datang dari mana sih gitu ya. Keajaiban kalau udah saatnya, apa sih yang enggak gitu. Ini Ace of Swords, energinya udah penerimaan. Gemini juga udah nerima kenyataan keadaannya, dia juga sama gitu ya. Makanya keajaiban itu datang, dipertemukan. Cuman ketika ego itu datang, ketika ketakutan itu datang, di pikirannya gagal lagi, padahal ini udah ada keajaiban di sini. Gini ya, orang yang udah pernah gagal di hubungan, ketika mau nyoba buat mulai hubungan yang baru, kadang pikiran kita suka ada kesal, suka ada kenapa harus kayak gini, ya udah giliran bahagia kok bahagianya sama yang lain gitu. Itu wajar mungkin ya, yang harus dipikirkan ya sebenarnya kalau nggak terjadi seperti itu, seseorang di sini nggak akan ketemu kebahagiaan ini gitu. Belum tentu juga bahagia dengan orang yang di masa lalunya dia, kalau dia mikirin ego. Tapi di sini mulai ada penerimaan, makanya ada keajaiban. Mau buat ngejar, ada keinginan untuk mengejar desain, ada rencana sesuatu, ada yang mau dia rencanakan untuk keadaan ini, cuman hubungan belum, masih PDKT lah, wajar ya, pondasi hubungan belum kuat. Di sini seseorang ada kesedihan, makanya mungkin harus saling nguatin ya. Judgment, Kak, yang ditunggu kebangkitan, karena dari segi keadaan juga lagi ngusahain. Jadi gini, kenapa sih keluarga ngehalangin dia untuk bangkit gitu, untuk maju ke hubungan ini? Karena mungkin dari habis masalah yang kemarin, ini dari segi ekonomi keadaan lagi jatuh gitu. Makanya kalau untuk maju ke hubungan yang baru, kenapa keluarga nahan, mending
fokus dulu sama uang, harta untuk ngebahagiain orang yang dia sayang gitu. Jadi lebih fokus ke ngebahagiain dirinya dulu sebelum dia mau buat ngebahagiain orang lain. Makanya keluarga belum ngedukung gitu. Kalau mau ngedukung ya buktikan. Kalau seseorang di sini senang, Gemini bahagia juga. Ini kenapa sih saat ini dia ada keinginan maju, kayak yang rencanain gitu ya. Wah ini mau sama Gemini gitu. Cuman kan masih ada rasa galau ya, sisa permasalahan kemarin gitu. Terus sama Gemininya juga belum dekat benar. Coba kalau udah dekat mungkin bisa sharing ya tentang semua pengalaman yang ada. Ini di energi ini sarannya apa sih? Kita buka aja ya sarannya di energi ini. Saran untuk energi orang ketiga yang hadir di kehidupan zodiak Gemini, sarannya Ace of Swords. Udah saatnya baikan gitu. Ketika baikan datang di energi kita gitu, baikan sama diri sendiri mungkin ya, penerimaan di sana keajaiban ini datang. Jadi ini mulai penerimaan, akan ada perbaikan di kehidupan. Mudah-mudahan udah datang ya saatnya kita untuk bahagia dari permasalahan yang kemarin. Kita tutup energinya, energi orang kedua dari zodiak Gemini. Gemini kita lanjut, ini tutup dulu ya ceritanya. Kita lanjut ke energi ketiga yang hadir di kehidupan zodiak Gemini, energi Hangman. Ini kenapa Hangman? Hangman itu belum saatnya gitu ya. Dari mana sih ini? Apakah usaha ataukah asmara? Yang pasti Hangman di sini kayak orang teh kekeh gitu ya, pengen ngusahain apa tapi keadaan belum ngedukung. Nah ini Hangman datang. Keadaan Hangman datang bukan belum ngedukung, emang suruh siap-siap dulu ya, belum saatnya gitu, bukan belum ngedukung, belum saatnya. Tentang apakah ini kita buka sama-sama ya, tentang apa sih belum saatnya, tentang perubahan uang harta kayak yang mau ngajak usaha. Di sini ada kesedihan, targetnya capek di pikiran. Jadi kenapa saat ini belum maju gitu ya, ini kayak yang seseorang di sini targetnya emang keberlimpahan uang usaha bisa jadi, cuman dianya masih pikirannya masih kacau gitu. Jadi kalau pikiran kita kacau, mau buat sesuatu yang baru lagi, usaha juga nantinya nggak baik gitu. Kayak nyuruh tenangin dulu pikiran. Nanti kalau udah ada pikiran kita tenang, pikiran dia tenang, baru mikirin ide ke depan usaha mau apa gitu. Soalnya ini orang di energinya lagi di energi galau gitu ya, galau karena permasalahan dia di keadaannya. Jadi energi orang ketiga yang datang, seseorang yang mau ngajak usaha gitu ya, mau ngajak usaha. Ada rezeki tapi dianya lagi di energi kacau, jadi kayak harus beresin dulu permasalahan di keadaan sebelumnya itu, baru mulai sesuatu yang baru. Makanya Hangman datang, kayak harus beresin dulu usaha-usahanya dia atau kerjaan-kerjaannya dia untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Makanya Hangman, tapi dia udah datang kayak ngajak niat gitu ya. Targetnya kemana sih? Tuh kening keopuan, seseorang di sini berani maju. Orang maju gini berarti ada pengalaman, kalau enggak karena keseret di keadaan gitu ya, kayak dipecut suruh maju. Makanya maju. Gemini ini energinya kita buka sama-sama. Ini ada kesedihan Kak, tuh gimana mau maju ya, ada kesedihan tapi udah targetnya untuk kebersamaan keluarga. Jadi gini, sebelum kita memulai gitu ya di usaha, alangkah baiknya pendekatan dulu lah, saling kenal gitu ya, untuk nanti rencana kedepannya biar ada kekeluargaan di usahanya, ada kekeluargaan, ada kebaikan. Ini yang halangin kesedihan. Yang namanya kesedihan gini ya udahlah, kita fokusin dulu. Jadi PDKT sambil numbuhin kepercayaan diri gitu ya, sambil kuat, sambil saling support di energinya, biar nguatin untuk nanti ke depan ngerencanain usahanya. Ini Nine of Pentacles, tentang 10 koin kekeluargaan dulu saat ini. Jadi belum nyampe ke rencana usaha yuk ini yuk gitu. Enggak. Sekarang lebih ke pendekatan dulu, mungkin butuh proses sebulan 2 bulan gitu ya di pendekatan, sambil nenangin pikiran, sama-sama nenangin pikiran biar refresh, baru nanti mulai. Ini masih ada kesedihan. Jadi tugas kita di seseorang di sini nenangin dulu pikiran mungkin ya sebelum kita melaju ke usahanya. Karena masalah-masalah masih ada di energinya dia, konflik masih ada.
kesedihan masih menemani dia tiap hari gitu ya, kesepian. Makanya temenin aja dulu gitu biar dianya nanti fokus. Ini seseorang di sini mau sebenarnya berusaha untuk bisa bangkit. Ini yang penting mah ya. Seseorang yang masih mau, yang masih punya keinginan untuk bangkit berarti ada niat, nggak akan susah gitu untuk bangkitnya. Cuman ya itu, kalau buat bulan Januari ini dia datang energinya lagi sedih, masih sedih. Energi masih sedih, terus yang ngehalangin pikirannya sendiri. Ini seseorang di sini masih sedih gitu di keadaannya. Lagi berusaha ngeyakinin karena impian yang kemarin dia idam-idamkan, impian yang kemarin dia mau gitu. Itu ada kegagalan. Terus karena keyakinannya dia gitu, ini pasti yakin berhasil. Dia nggak mau kehilangan gitu. Pengennya sukses. Ya siapa sih yang nggak mau sukses gitu ya. Tapi kan masalah usaha, belajar ya. Belajar dari kegagalan baru sukses gitu. Pastilah setiap orang yang usaha pernah ngalamin kegagalan di energinya. Ini kayak karena impian yang nggak tercapai jadinya kacau galau buat saat ini. Tapi sebenarnya di energi ini dia belajar gitu ya di kehidupannya. Kenapa sih tenangin dulu, jangan dulu maju karena sekarang pikirannya lagi ruwet. Dia datang ke zodiak Gemini buat nenangin dulu pikiran. Keadaan beda sama sebelumnya. Sekarang dia mungkin lagi di bawah di energinya, cuman karena dianya masih mau ngusahain terus ada semangat untuk bisa bangkit gitu ya. Pasti ada jalan lah untuk bangkit. Hangman di sini biasanya buat nenangin dulu pikiran karena hangman. Jadi kalau sekarang rencanain usaha itu besok nggak bakal jadi karena energinya emang harus ke nenangin dulu pikiran, pendekatan dulu supaya bisa lebih erat, bisa lebih tahu gitu ya. Ini masih takut buat maju, masih trauma gitu. Jadi kita tugasnya ngeyakinin lah, biar ngedeketin lagi, ngeyakinin dia bisa bangkit, ngeyakinin dia bisa maju. Makanya tenangin dulu untuk rencana ke depan. Ini sarannya Kak, seseorang di sini datang bawa kebaikan-kebaikan. Jadi kita jangan takut gitu ya. Walaupun seseorang di sini datangnya dengan rasa galau, dengan pikiran yang mumet, dengan masalah-masalah yang ada, tapi niatan-niatan dia baik untuk bisa berkembang mungkin ya, maju bersama zodiak Gemini di energinya. Jadi energi baik sebenarnya ini ya. Seperti itu zodiak Gemini, kita tutup aja semuanya energinya. Makasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih yang udah belanja di linknya. Makasih juga yang udah personal reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarwe.